Remaja Katolik dan umat Allah yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Hukum dibuat untuk mengabdi manusia, bukan membebani manusia. Dalam pengajarannya, Yesus menyampaikan bagaimana Dia menyempurnakan hukum yang sudah ada. Kamu telah mendengar firman, tetapi Aku berkata kepadamu. Matius bab 5 ayat 27 sampai dengan 44. Bukan memenuhi hukum itu yang penting, tetapi hal yang terpenting ialah sikap dasar orang yang mau hidup dalam ketetapan Allah. Yesuslah kegenapan hukum dan pemenuhan janji Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang mulia, hukum dan nubuat para nabi tergenapi dalam diri Yesus, Tuhan kami. Seluruh hidupnya merupakan penyempurnaan hukum, terlebih jiwa cinta kasih yang Dia letakkan sebagai nilai dasar dalam hukum. Kami ingin setia memenuhi hukum kasih-Nya, agar kami beroleh keselamatan. Dialah Putra-Mu, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena Aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Kita hidup di negara hukum yang menuntut masyarakatnya menaati hukum atau peraturan. Salah satu hukum atau peraturan yang paling banyak dilanggar ialah hukum berlalu lintas. Banyak pengendara tidak taat hukum, dan nilai keselamatan yang terkandung di dalamnya diabaikan. Orang pakai helm supaya tidak ditangkap atau didenda polisi. Mereka kurang sadar bahwa arti penting perlindungan menggunakan helm ialah bagian kepala pengendara. Hukum harus memberi rasa aman dan keselamatan bagi semua. Perikop Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang memandang hukum. Sejak awal, penginjil Matius sudah menampilkan peristiwa-peristiwa dalam hidup Yesus sebagai pemenuhan hukum, janji, atau nubuat perjanjian lama. Sungguh, Yesus adalah kegenapan sabda Allah. Sang sabda telah menjadi daging. Yohanes bab 1 ayat 14. Yesus adalah sabda Allah yang hidup, dan hidupnya merupakan pemenuhan janji Allah sejak zaman Musa dan para nabi. Yesus mewartakan Allah yang sama dengan perjanjian lama, tetapi membuat kita sangat dekat dengan Allah, dan kita boleh memanggilnya Bapa. Peristiwa yang terjadi pada Yesus adalah seperti yang telah dinubuatkan oleh para nabi jauh sebelum kelahiran Yesus ke dalam dunia. Misalnya, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Yohanes 19 ayat 36. Hal itu sudah disampaikan dalam nubuat nabi jauh sebelum Yesus. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Remaja dan keluarga Katolik yang terkasih, Yesus menuntut sikap dan perilaku yang lebih mengakar daripada sekedar taat hukum. Yesus tidak mau berhenti hanya pada apa yang tertulis. Dia menggenapi dan menyempurnakan apa yang kurang dari hukum, yaitu semangat dasarnya. Yesus tidak mengganti apa yang tertulis, justru memberi orientasi baru
pada ketaatan manusia terhadap hukum. Banyak hukum lebih bersifat balas-membalas kepada orang yang memusuhi kamu. Bencilah mereka. Itulah bunyi hukum sebelum Yesus menyempurnakan. Tetapi Yesus memberi orientasi baru dari hukum itu dengan mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Ketetapan hukum tetap berlaku, namun kepenuhannya, kesempurnaannya hanya tercapai melalui terang pengajaran Yesus. Ya Allah, janji-Mu selalu dapat kami andalkan. Yesuslah kepenuhan janji-Mu untuk keselamatan manusia. Dia membarui dan menyempurnakan semuanya dengan hukum kasih. Kami ingin menyiapkan masa depan yang cerah dan gemilang dengan menepati pelaksanaan hukum-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita dan perjalanan sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name